Saya Farhan, seorang IT profesional. Nah, problem-problem seperti ini nih yang dialami oleh user. Kalian membutuhkan saya. Halo, perkenalkan nama saya Farhan, umur saya 28 tahun. Saat ini saya bekerja di IT ya, di salah satu perusahaan jasa keuangan. Kenapa saya bisa menyukai pekerjaan di IT? Karena itu memang passion saya dari kecil. Saya suka sekali dengan teknologi. Saya bekerja di bagian IT itu pengalaman saya udah 5 tahun ya. Saya bekerja di data center pernah, lalu saya bekerja juga di IT support juga pernah di salah satu perusahaan di Jakarta. Dan pekerjaan itu membuat saya benar-benar mengerti akan sebuah teknologi itu selalu berkembang dan kita harus menginvolve diri kita, skill kita. Untuk saat ini sih yang saya pegang itu adalah IT desktop support, di mana IT desktop support itu lebih ke user. Jadi kita harus memahami problem-problem yang ada di user itu masalahnya apa, lalu kita bisa mencari problem solving yang tercepat. Untuk yang daily, biasanya tiap pagi ya saya harus mengecek di IT care itu dimana adalah tiket-tiket tersebut yang harus kita kerjakan setiap harinya. Lalu kita mengecek jaringan, lalu memantau jaringan ini apakah sudah berjalan dengan semestinya atau tidak. Jelas pertama-tama pagi absen, setelah itu kita masuk ke ruangan untuk menghidupkan beberapa TV dashboard. TV dashboard tersebut memungkinkan kita untuk memantau untuk jaringan. Setelah itu kita memastikan buka laptop kita, lalu memastikan juga masuk ke login ke fitur IT Care kita. Setelah itu baru kita satu-satu untuk menyelesaikan problem-problem yang ada di user. Nah, biasanya juga kita terima telepon nih. Terima telepon by user, bisa telepon di hot extension kita. Nah, di situ kita bisa selesaikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh user. Kalau untuk saat ini pasti ada sisi individual, ada sisi tim juga, karena kalau misalnya individual itu berarti kita head to head dengan user. Tapi kalau tim biasanya itu adalah untuk pengerjaan seperti menginstal laptop. Waktu itu ada pekerjaan itu selama 6 bulan ditargetkan 1000 laptop harus terinstall dan harus di-deploy ke user-user. Untuk saat ini kan lagi pandemi corona ya. Jadi untuk di bagian IT malah kita sebenarnya malah lebih direpotkan karena kita lebih mengurus user-user yang ingin WFH, lalu kita menyiapkan device-nya berupa laptopnya mungkin, terus handphonenya kita harus setting juga untuk menerima email segala macam. Kalau untuk saat ini kami ada WFH-nya, tapi lebih sering itu WFO. Karena apa? Karena untuk kita masuk ke ruang server itu nggak bisa dilakukan ketika kita WFH. Kita harus bekerja WFO ya, work from office. Jadi kita harus ngeceknya itu langsung ke alatnya tersebut, nggak bisa kita by remote. Untuk di sebuah perusahaan mungkin untuk bagian-bagian IT-nya itu berbeda-beda ya. Tapi untuk yang saya saat ini adalah beberapa jenis IT di sana banyak seperti IT Netcom. Mereka langsung berurusan dengan jaringan. Ibaratnya kalau misalnya IT Netcom itu harus lebih masuk lagi ke jaringan, harus mengerti switch segala macam. Lalu ada IT Security. IT Security itu yang ibaratnya dia itu bisa memproses kalau misalnya ada sebuah virus di laptop apa segala macam, dia yang handle. Seperti itu. Lalu ada IT Infrastruktur. IT Infrastruktur itu biasanya yang buat SOP tuh. SOP sebuah perusahaan, misalnya kalau kita misalnya mau ada project baru, nah dia yang bikin strukturalnya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Untuk masa depan ya, untuk dalam artian kita itu bekerja untuk kedepannya, kita tuh memang harus ada mindset yang pertama. Nah, kalau di IT ini kita harus menginvolve atau skill kita tuh harus selalu di-upgrade lah gitu. Karena apa? Karena teknologi itu selalu berubah. Bahkan berubahnya itu bukan di setiap menit tapi setiap detik. Kita harus upgrade diri kita, harus banyak belajar, harus mungkin kita nggak boleh malu untuk tanya sama temen yang lebih mungkin seperti itu.
cukup menjanjikan untuk bekerja di IT itu, dan progresnya itu banyak banget sih. Kalau misalnya berawal dari IT desktop support, nanti bakal bisa jadi IT leader, lalu jadi koordinator, setelah itu baru deh merambah ke lainnya. Kalau misalnya kita bisa bekerja ya di bagian IT, itu biasanya minimal kita harus D3 ya. Kita ambil jurusannya juga harus berhubungan dengan IT. Seperti itu, apalagi dengan IT yang spesifik, misalnya programmer. Seperti itu kita harus mengambil jurusan yang programmer. Tapi kalau memang kamu passionnya itu suka dengan IT, lalu backgroundnya bukan IT, saya rasa sih agak sulit ya, karena IT itu memang harus ada basicnya sih. Oh iya, yang paling berkesan itu saya punya cerita nih. Pada saat itu kita itu ada pindahan cabang. Pindahan cabang kita harus diwajibkan untuk ke cabang tersebut. Kebetulan cabang tersebut adalah di Muara Bungo, Jambi. Jadi ya gitu, kita harus ninggalin keluarga lah ya. Kita harus ninggalin keluarga dan kita harus pergi ke sana untuk menyelesaikan problem yang ada di sana. Tapi benefitnya itu yang luar biasa lah kalau menurut saya. Sesuai lah dengan kayak misalnya saya ninggalin istri saya, terus anak saya, tapi alhamdulillahnya ada feedback yang baik untuk keluarga saya. Kalau untuk generasi muda ya, kedepannya itu ya, pekerjaan di IT ini benar-benar sangat berpotensial. Itu tergantung dari diri kita menginvolve diri ya, mengupgrade diri. Kalau misalnya kita benar-benar selalu rasa keingintahuannya itu tinggi, ya insya Allah nanti ke depannya lebih baik lagi untuk jenjang di dunia IT. Untuk benefit yang kita dapatkan ya pada saat kita bekerja di dunia IT ini, itu banyak ya. Ya kalau untuk standarnya BPJS kita pasti dapat. Untuk salary ya, untuk salary itu di tiap bulannya, kalau misalnya kita ngomongin apa ya, gaji pokok mungkin ya. Gaji pokoknya mungkin rentang dari 5 sampai 7. Nah, itu kalau misalnya belum termasuk lembur tuh. Lemburannya itu range-nya berbeda-beda. Tapi paling high risk-nya itu 70.000 ya untuk per jamnya ya. Seperti itu. Lalu untuk di hari raya nih, di hari raya kita juga hitungnya per hari bukan per jam. Per hari itu kisaran 500 sih. Seperti itu. Kalau kita masuk ya, kita in charge di saat hari libur. Untuk saat ini pekerjaan yang saya kerjakan saat ini alhamdulillah sih udah mencukupi ya. Tapi terkadang ya gitu, kita kalau misalnya ada kebutuhan lain ya kita harus ngejarnya di lemburan itu. Kita harus benar-benar, nah, kalau misalnya ada mindset saya kedepannya mau punya ini nih. Misalnya kan kalau anak IT ini suka gadget nih, pengen punya gadget sesuatu gitu ya, kita harus ngumpulin dengan apa? Dengan lembur gitu. Ngorbanin dirinya itu dengan lembur, maka akan benefitnya akan naik. Sekali lagi nih, Workerspedia selalu mengingatkan kamu untuk selalu like, komen, dan subscribe channel Workerspedia supaya kamu selalu update tentang dunia pekerjaan. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita di @workerspedia dan Facebook kita di @workerspedia juga ya. Oke, sampai bertemu di konten Workerspedia selanjutnya. Jangan lupa Workerspedia, channelnya pencari kerja.